Apa yang membuat kamu nyampe ke neraka Sakor? Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, saya dulu ketika di dunia orang yang tidak sholat. Yang menjawab ini bukan orang muslim, yang menjawab ini non muslim. Kenapa? Ayat berikutnya menjelaskan hatta atanal yaqin. Dulu ketika kita di dunia itu tidak percaya tentang hari kebangkitan, hari akhir. Kita tidak percaya. Sampai kata mereka sampai meninggal, sampai meninggal. Orang yang tidak percaya tentang hari akhir kan bukan orang muslim. Berarti apa kata para ulama? Berarti orang tersebut ditanya tentang apa yang membuat kamu nyampe ke neraka Sakor, mereka jawabannya mereka tidak sholat, padahal mereka tersebut adalah orang yang non muslim, karena ayat berikutnya kata para ulama itu menandakan bahwasanya orang yang tidak muslim memang tidak wajib ketika di dunia, tapi ketika di akhirat dia kalau meninggal dalam keadaan non muslim bukan berarti dia akan selamat dari siksa meninggalkan kewajiban. Itu maksudnya. Supaya tahu. Itu al-Islam wal hurriyah. Wal hurriyah itu yang berikutnya itu adalah orangnya merdeka. Jadi yang berikutnya adalah orang yang merdeka. Jadi dalam Islam itu ada istilahnya budak merdeka. Budak itu tidak punya harta. Tidak ada istilah memiliki sesuatu gitu. Dia kalau ada padanya barang, maka barangnya itu bukan milik dia tapi milik tuannya. Itu dalam istilah apa namanya? Budak. Makanya di situ tidak wajib bagi dia untuk zakat. Dan ini ada istilahnya itu sebagian merdeka. Atau istilahnya itu budak muba'ab. Nanti ada penjelasannya gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah wal milku tam. Wal milku at-tam. Syarat supaya wajib zakat itu adalah kepemilikan penuh pada barang. Kepemilikan penuh pada barang. Jadi barang yang ia punyai itu memang penuh milik dia. Contohnya yang tidak penuh itu bagaimana? Contohnya seperti orang ini. Orang beli kambing umpamanya. Orang beli beli sapi. Berapa? 100 ekor. Nah, 100 ekor. Nah, ketika salah satu daripada syarat ketika orang tersebut memiliki hewan, ya kan? Salah satunya adalah haul. Haul itu berlalu dari kepemilikannya 1 tahun. Berlalu dari kepemilikannya satu tahun. Sudah berlalu 1 tahun, tapi apa? Tapi hewan yang ia beli itu masih ada di penjual. Seorang pembeli nih, si A membeli sapi. Berapa? 100 ekor. Padahal nisab kadar minimal seseorang itu wajib zakat pada sapi itu adalah 30. Kalau beli 100 itu berarti kan sudah melebihi kan? Sudah melebihi secara nisab sudah. Kemudian sudah berlalu darinya itu 1 tahun kepemilikan. Namun barangnya ini yaitu sapinya masih ada di penjual. Kata para ulama, supaya pemilikannya tersebut penuh, maka dia harus sudah menerimanya. Kalau masih di penjual, itu pemilikannya itu masih lemah, belum penuh. Artinya, kapan-kapan atau sewaktu-waktu barangnya tersebut itu bisa tidak menjadi milik pembeli. Kenapa? Kenapa begitu? Ya, karena dalam akad Islam, kalau barang tersebut itu masih dipenjual, ya kan? Barangnya masih dipenjual, sapinya masih dipenjual. Pembeli sudah membeli, sudah cash gitu. Tapi barangnya itu atau hewannya masih ada di penjual.
Kok sewaktu-waktu meninggal mati hewannya tersebut, maka infasakhol akadnya tersebut itu jadi rusak. Artinya apa? Artinya hewan tersebut yang awalnya itu milik pembeli, karena belum diterima itu enggak jadi milik pembeli. Jadi penjual itu harus mengembalikan apa? Mengembalikan uangnya kepada pembeli. Itu. Jadi makanya di situ disebut miliknya itu masih lemah. Artinya berkaitan dengan apa yang kita jelaskan ini, kalau seseorang kepemilikannya lemah, belum penuh begitu, kayak seperti tadi dia beli sapi tapi masih ada di penjual, maka meskipun sudah membeli 100 ekor, pada dasarnya sudah ada satu nisab, maka tidak wajib zakat. Kenapa? Karena kepemilikannya itu belum penuh. Karena kepemilikannya belum penuh gitu. Beda kalau sudah dia terima, kemudian jumlahnya ada lebih daripada apa nisab, itu ya nanti wajib zakat. Kemudian wan nisabu dan sudah mencapai kadar minimal yang sudah ditentukan nisab, kadar yang ditentukan oleh syara. Jadi kadar minimal sehingga seseorang wajib zakat. Kayak seperti umpamanya nanti dijelaskan untuk hewan itu batas minimal sehingga seseorang itu wajib zakat. Untuk sapi berapa itu ditentukan. Untuk unta berapa itu sudah ditentukan. Untuk kambing berapa itu sudah ditentukan. Wal haulu dan berlalu darinya 1 tahun hijriyah. Artinya seseorang yang memiliki memiliki kambing, memiliki sapi, harus berlalu darinya itu 1 tahun. Jadi ketika seseorang umpamanya membeli kambing, sapi di bulan Sya'ban, ini kan bulan Sya'bannya, di tanggal 1, maka ketika tanggal 2 tidak harus dia tersebut, tidak wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat. Tanggal 3, tanggal 4 sampai berlalu dari kepemilikannya, berarti kapan? Tanggal 1 bulan Sya'ban di tahun depan kok masih utuh artinya ada batas minimal kadar yang dikeluarkan meskipun tidak jumlahnya 100 umpamanya kan, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat. Itu haul, berlalu dari kepemilikannya 1 tahun hijriah. Kemudian wasaumu, saum itu adalah digembalakan. Wasaumu dan digembalakan. Dan digembalakannya itu di tempat umum. Jadi perinciannya banyak ini. Wa ammal asmanu di tempat umum. Jadi kalau hewannya tersebut itu dia punya 100, punya 1000. Tapi semuanya hewan itu kalau makanannya itu dia membawanya, dia beli kemudian dia bawa untuk makanan domba-domba itu, maka itu tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Sehingga hewan tersebut, sapi, kemudian kambing, unta, wajib zakat, maka harus dikembalakan di tempat umum, di tempat yang orang itu tidak milik seseorang. Ada lapangan umpamanya, rumput padang ilalang, padang rumput luas, tapi milik si Zaid, sehingga orang tersebut itu kalau mau mengembalakan bayar, maka tidak wajib zakat. Jadi salah satu daripada syarat hewan supaya wajib zakat itu adalah digembalakan di tempat umum, artinya tempat rumput makanan itu bukan milik seseorang. Semua orang boleh mengembalakan di situ. Itu syaratnya begitu. Wa ammal asmanu, sedangkan yang berikutnya adalah, jadi itu menjelaskan syarat-syarat wajib zakat bagi hewan. Jadi hewan itu tertentu pada 3. Apa itu? Sapi, unta atau unta, sapi. Kemudian syarat wajib zakat ada 6. Yang pertama itu adalah Islam. Yang kedua itu adalah merdeka. Yang ketiga adalah kepemilikan yang penuh. Sudah kita jelaskan tadi. Yang kelima, keempat, yang ketiga itu kepemilikan penuh. Yang keempat itu adalah 1 nisab. Kemudian yang kelima itu adalah berlalu darinya bulan hijriah 1 tahun.
wasaumu dan digembalakan di tempat umum. Kemudian yang berikutnya adalah wa ammal athmanu, sedangkan athman yaitu emas dan perak, fasyai'ani, yaitu hanya diwajibkan pada dua hal. Apa? Yang pertama itu adalah azhab, yaitu zahab emas, wal fiddatu dan perak. Jadi hanya itu. Sesuatu yang bernilai, athman itu saman, samin, artinya mahal. Sesuatu yang bernilai itu tidak semua harus dizakati. Di sini hanya tertentu pada emas dan perak. Padahal kita tahu kan, kita tahu bahwasanya benda-benda yang bernilai itu banyak. Mutiara, kemudian mungkin ada namanya batu zamrud atau apa gitu kan. Banyak sekali yang bernilai miliaran bahkan. Tapi yang diwajibkan hanya dua, yaitu emas dan perak. Maka kita harus mengetahui syarat kewajibannya. Wa syaraitu wujubiz zakati, syarat-syarat kewajiban zakat fiha dalam athman, yaitu emas dan perak, khamsatu asya, ada 5 hal, 5 perkara. Yang pertama al-Islam, penjelasannya sama dengan tadi. Artinya kalau Islam itu orang yang memiliki harus muslim. Orang yang memiliki harus muslim. Wal hurriyatu, yang merdeka, sama dengan tadi. Wal milkut tam, yaitu kepemilikan yang penuh, sama dengan tadi. Wan nisabu dan nisab. Wal haulu dan haul, sama dengan penjelasan tadi. Yang syarat kewajiban untuk mengeluarkan zakat pada binatang itu ada 6. Ada 6. Kalau di sini hanya 5 pada emas dan perak. Yang satunya yaitu digembalakan, itu tidak termasuk di sini karena bukan binatang. Kemudian yang berikutnya adalah wa ammaz zuru'u, sedangkan tanaman pokok, fatazibuz zakatu, maka wajib zakat fiha pada tanaman pokok bisalah sati syara'ita, dengan 3 syarat. Yang pertama itu adalah ayyakuna mimma yazra'uhul adamiyun. Sesuatu yang tanaman pokok itu memang sesuatu yang memang kebiasaannya ditanam oleh manusia. Itu harus begitu. Biasanya ditanam oleh manusia. Seperti apa? Padi. Padi itu kan biasanya supaya tumbuh subur itu ditanam oleh manusia. Diairin, dipupuk dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kalau sesuatu tidak ditanam, biasanya memang ditanam gitu. Tapi sesuatu itu tidak ditanam, kayak seperti umpamanya orang panen padi gitu kan. Panen padi kemudian dia keringkan, dia jemur gitu. Habis itu kena banjir. Kena banjir sehingga apa? Sehingga mengalir ke sawahnya. Tumbuh dia. Tumbuhnya itu bukan karena ditanam oleh dia, tapi biasanya padi itu kan bisa ditanam oleh seseorang. Apakah ini wajib zakat ketika ada benih yang benihnya tersebut itu bukan ditanam sehingga tumbuh subur, meskipun enggak karena tanaman orang itu, namun karena memang terkena banjir gitu, ikut banjir. Kemudian banjirnya itu kebetulan ke sawahnya gitu. Maka apakah wajib zakat? Wajib. Wajib zakat tetap wajib. Karena yang dimaksud di sini supaya tahu ya, mimma yazra'uhul adamiyun. Kalau orang nggak ngerti kan mungkin mengatakan bahwasanya syarat yang pertama itu adalah tanaman pokok itu adalah tanaman yang ditanam oleh manusia. Itu kalau secara literalnya begitu, sesuatu yang ditanam oleh manusia. Kalau nggak ditanam, karena ada benih kemudian dilarut dengan air banjir, larut dengan banjir, kemudian tumbuh subur. Bagaimana itu? Apakah wajib zakat? Seakan-akan kalau di sini nggak wajib karena tidak ditanam oleh manusia, tapi ternyata tetap wajib. Jadi yang dimaksud mimma yazra'ul adamiyun, tanaman pokok yang ditanam oleh manusia, maksudnya biasanya ditanam oleh manusia. Begitu. Biasanya kayak seperti padi itu loh. Padi itu kan supaya tumbuh subur itu kan ditanam, diairi dan lain sebagainya.
Jadi artinya seandainya pun nggak ditanam oleh seseorang, tetap tumbuh subur karena dia itu ikut aliran air dan lain sebagainya, maka tetap ada kewajiban zakat kalau memenuhi persyaratan yang lain. Kemudian wa ayyakuna qutan muddakharan. Kemudian yang berikutnya syarat tanaman pokok itu adalah memang tanaman itu bisa dibuat untuk apa namanya? Memang tanaman pokok gitu. Kut kut itu adalah makanan pokok begitu maksudnya. Bukan makanan pokok dan makanan pokok itu bisa dikatakan makanan pokok itu ketika kondisi normal tentunya. Dalam kondisi normal, kadang ada seseorang yang dalam kondisi-kondisi tertentu beralih dari satu makanan pokok ke makanan pokok yang lain. Kayak seperti umpamanya karena dijajah, kemudian padi-padinya itu diambil oleh penjajah, atau dia beralih ke jagung karena padinya itu dimakan oleh penyakit. Maka hal-hal yang seperti ini ketika seseorang memiliki tanaman pokok yang bukan dalam kondisi normal karena sesuatu hal, maka itu tidak diperhitungkan. Jadi tidak wajib yang seperti itu. Dia punya padi, biasanya makanan pokok dalam kondisi normal itu adalah nasi, beras gitu kan. Kemudian karena sekarang musim ini adalah musim penyakit, semua padi tidak berhasil panen, sehingga sedikit sekali berasnya beralih ke jagung gitu kan. Beralih ke jagung. Karena tadi padinya dimakan penyakit, beralih ke jagung. Bagaimana? Jadi jagung ini menjadi makanan pokok ganti gitu. Apakah wajib bagi jagung? Tidak wajib. Tetap wajibnya itu adalah beras. Tetap wajibnya itu adalah padi gitu. Wa an yakuna nisaban, yang wa an yakuna nisaban, dan yang terakhir makanan pokok itu supaya wajib untuk dizakati itu adalah satu nisab. Berapa satu nisab? Wa huwa khamsatu ausukin, yaitu 5 wasak. La kisra 'alaiha, tidak ada apa namanya? Tidak ada kulit baginya. Artinya apa? Berupa beras gitu. Berupa beras. Jadi 5 wasak, 1 wasak itu adalah berapa? 1 wasak itu 60 sok. 1 wasak itu sama dengan 60 sok. 1 sok itu sama dengan berapa? 1 sok itu sama dengan 4 mud. 1 sok itu dinamakan sama dengan 4 mud gitu. 1 mudnya itu adalah mil'ul kaffaini al-mu'tadilatain, yaitu cakupan 2 telapak tangan orang yang normal. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk pertemuan kita malam ini sampai di sini ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang berapa sih kalau kita punya gabah yang ada kulitnya itu nisabnya. Kalau yang di sini itu kan beras. Nanti berapa secara kilonya berapa nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan tahlil, salat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, Ustaz. Amin.